Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1141 sampai 1145. Zeke melarikan diri sejauh puluhan mil dalam satu napas. Dan kemudian dia baru berani berhenti. Terengah-engah. Dada Zeke masih terasa sakit. Hanya untuk melarikan diri, Zeke masih merasakan telapak tangan Dev dengan tiba-tiba. Dev, kita belum selesai. Aku harus membuatmu membayar harganya. Wajah Zeke penuh amarah, tapi memikirkan manik bercahaya Dev di akhir. Zeke iri. Dia tidak tahu senjata ajaib apa itu, tapi itu sangat kuat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Dev ini? Zeke mengerutkan kening dengan erat. Setelah beristirahat sebentar, Zeke dengan cepat pergi lagi. Dia takut Dev akan menyusul. Jalan puluhan mil mungkin jauh bagi orang biasa, tapi bagi mereka, itu hanya masalah waktu. Dan pada saat ini, Dev telah memasuki menara penindas iblis untuk berlatih. Dia tidak tertarik mengejar Zeke dan membuang waktu berharganya. Mobei. Keluarga Luo. Hendrik menutup matanya sedikit dan masih berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan hal lain. Jim, mengapa Zeke melakukan perjalanan ribuan mil dan pergi ke Sichuan untuk berlatih? Dia bahkan menduduki kediaman Krill. Hendrik bertanya pada pelayan di sebelahnya. Setelah dia kembali dari Sichuan, dia telah memikirkan masalah ini. Krill mati, dan Zeke tidak akan pernah dengan mudah berbaik hati untuk memperbaiki rumah keluarga Gu. Adapun apa yang dikatakan Zeke tentang lingkungan indah Sichuan, itu murni kentut. Hendrik tidak percaya sama sekali. Lingkungan seperti apa yang dimiliki tempat tandus di Sichuan. Tuan, saya selalu merasa ada yang salah dengan menara di manor keluarga Gu. Di manor besar, semua bangunan telah dibangun kembali. Tetapi menara itu masih sangat tua. Mungkin Zeke ini datang untuk menara itu. Adapun kegunaan menara itu, saya tidak tahu. Jim menjelaskan dengan hati-hati. Ya, saya juga memikirkan hal ini. Dan saya juga curiga ada yang salah dengan menara itu. Saya telah ke manor keluarga Gu beberapa kali. Dan saya belum pernah melihat ke dalam menara itu sebelumnya. Tampaknya itu adalah bangunan yang sangat tua. Saya juga bertanya kepada Krill pada saat itu, mengapa ada bangunan tua di manor? Dan Krill hanya mengatakan bahwa itu adalah aula leluhur keluarga Gu mereka. Jadi, tidak dapat dihancurkan. Meskipun sudah tua, sekarang tampaknya bangunan tua itu hanya kepura-puraan. Itu pasti menara yang terbungkus di dalamnya. Dan menara itu pasti memiliki beberapa rahasia. Hendrik berdiri tiba-tiba, dan matanya bersinar terang. Panggil staf segera. Dan aku akan pergi ke Sichuan. Hendrik ingin pergi ke Sichuan lagi untuk mencari tahu rahasianya. Ini adalah wilayahnya. Jika menara itu benar-benar memiliki rahasia, dia tidak akan pernah membiarkan Zeke berhasil. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga kaya di Kyoto, ini bukan ibu kota. Dan keluarga Ning tidak dapat mencapai sini tepat ketika Jim hendak mengumpulkan staf. Tiba-tiba, seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa. Dan
Kemudian melaporkan kepada Hendrik, Tuan muda tertua. Ada seseorang di luar halaman yang memohon untuk bertemu denganmu. Bertemu aku. Hendrik terkejut. Siapa dia? Dia mengatakan bahwa dia adalah Zeke Ning dari keluarga Ning dari Kyoto. Dan dia datang ke sini untuk bertemu tuan muda tertua. Tetapi dia tampaknya terluka. Pria berikutnya menjawab. Zeke. Hendrik sedikit terkejut. Lalu melambaikan tangannya. Undang dia ke aula. Aku akan ke sana nanti. Setelah orang itu pergi, Jim segera melangkah maju. Tuan muda tertua, apa niat Zeke datang ke sini dengan tiba-tiba? Mari kita lihat dan kemudian membicarakannya. Ini adalah keluarga Luo. Bahkan jika Zeke memiliki sedikit ide buruk, apa yang bisa dia lakukan padaku? Setelah Hendrik selesai berbicara, dia berjalan menuju aula. Pada saat ini, Zeke sedang duduk di aula minum teh, dan wajahnya sangat jelek, terluka secara fisik. Zeke berlari ke sini dengan satu napas. Dia tidak kembali ke ibu kota. Dia ingin menggunakan keluarga Luo untuk menyingkirkan Dev. Meskipun saya tidak tahu kebencian macam apa yang dimiliki Hendrik dengan Dev. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Hendrik menganggap dirinya sebagai Dev. Dan keduanya pasti terdapat konflik. Bagaimana Zeke tahu bahwa Hendrik tidak membenci Dev? Dan alasan mengapa Hendrik ingin melawan Dev hanyalah kesombongannya. Ketika Hendrik muncul di aula, Zeke buru-buru meletakkan teh dan berdiri. Tuan Luo. Zeke menyapa Hendrik dengan sangat sopan. Ternyata Tuan Muda Ning. Saya tidak tahu apa yang Tuan Muda Ning lakukan di keluarga Luo kecil saya. Sepertinya Anda terluka. Hendrik memandang Zeke dengan wajah main-main di tanah tandus Sikuan. Apakah ada yang berani bersikap kasar padamu, Tuan Muda Ning? Untuk ejekan Hendrik, Zeke juga tidak mengambil hati. Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Tuan Luo, bukankah Anda mencari Dev? Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang keberadaan Dev. Zeke berkata dengan ringan. Oh, jadi luka di tubuhmu disebabkan oleh Dev itu. Tapi aku tidak punya keluhan dengan Dev. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku keberadaannya. Aku tidak akan berurusan dengan Dev. Untukmu, bukankah kamu sangat arogan? Kenapa kamu tidak pulang dan memanggil beberapa orang? Mengapa kamu tidak membalas dendam pada Dev secara langsung? Hendrik meletakkan wajahnya di depan Zeke dan terus berbicara dengan sinis. Ekspresi Zeke sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, Tuan Muda Luo, aku datang untuk menemuimu kali ini, bukan untuk membantuku berurusan dengan Dev. Aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu, dan ini jelas merupakan hal yang hebat untuk keluarga Luomu. Ketika Hendrik mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Zeke. Apa yang ingin kamu katakan? Rahasia menara di Manor keluarga Gu. Setelah Zeke mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata, bagaimana kamu tahu? Hahaha, aku tidak yakin. Barusan. Tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa menara di Manor keluarga Gu benar-benar memiliki rahasia. Melihat reaksi Zeke, Hendrik tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Zeke membeku. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Hendrik. Dan ternyata, Hendrik tidak tahu rahasia menara penindas iblis. Kamu benar. Menara di Manor keluarga Gu memang punya rahasia. Sekarang aku bisa menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu singkat. Dan itu semua
Berkat menara itu, Zeke mengangguk dan berkata, apakah menara itu begitu menakjubkan? Rahasia apa yang ada di sana? Hendrik bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeke melihat sekeliling, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hendrik mengerti dalam sekejap. Jadi dia memerintahkan semuanya mundur, Tuan. Waspadalah terhadap kecurangan. Jim mengingatkan di telinga Hendrik. Kecurangan kentut. Meskipun dia di puncak, Wuzong. Dia bukan lawanku. Belum lagi dia masih terluka. Sekarang, kalian tidak perlu khawatir untukku. Hendrik melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, hanya Hendrik dan Zeke yang tersisa di aula. Kamu bisa bicara sekarang? Hendrik bertanya dengan acuh tak acuh. Zeke menggertakkan giginya, dan akhirnya memberitahu Hendrik semua rahasia menara penindas iblis. Setelah Hendrik mendengar ini, matanya bersinar. Saya tidak berpikir bahwa ada hal yang baik di rumah keluarga Gu. Saya mengatakan bagaimana tahun-tahun ini kekuatan Krill telah meningkat dengan pesat. Dan bahkan duduk sebagai Raja Barat Laut. Ternyata karena menara itu, Hendrik menjilat bibirnya, dan kemudian berkata Tuan Ning, terima kasih telah memberitahu saya ini. Jangan khawatir. Menara, rumah keluarga Gu akan menjadi milik keluarga Luo. Saya di masa depan. Dan tidak ada yang harus memikirkannya. Tentu saja itu juga termasuk keluarga Ning Anda. Jika Anda masih ingin menggunakan menara itu, maka Anda harus melihat apakah keluarga Luo saya setuju. Zeke tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Luo, apakah Anda tidak akan berurusan dengan Dev itu? Apa yang harus saya lakukan dengannya selama dia dengan patuh keluar dari Sikuan? Mengapa saya harus berurusan dengannya, dan tidak mungkin bagi Dev untuk memindahkan seluruh menara? Hendrik tertawa bercanda. Hendrik tidak bodoh. Dia tahu bahwa Zeke memberitahunya ini hanya untuk membiarkan dia berurusan dengan Dev. Karena Dev dapat melukai Zeke. Kekuatannya jelas tidak lemah. Dan Hendrik tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi musuh yang kuat ke keluarga Luo secara gratis. Namun, jika dia berada di atas ring, Hendrik benar-benar ingin mencoba kekuatan Dev untuk dua gerakan. Kali ini, Zeke tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia memberitahu Hendrik tentang rahasia menara penindas iblis, Hendrik akan membantunya menangani Dev. Sekarang sepertinya dia masih naif. Tapi kemudian Zeke mencibir, berbalik dan berjalan keluar. Karena Tuan Muda Luo tidak berurusan dengan Dev, maka saya akan mencari orang lain. Saya percaya bahwa beberapa orang akan iri dengan kristal naga di tubuh Dev. Cincin, penyimpanan, dan pedang naga, terutama kristal naga di tubuhnya, yang merupakan perpaduan dua kristal naga yang telah menghasilkan kekuatan naga. Zeke berjalan keluar dan berkata, tunggu sebentar. Hendrik tiba-tiba menghentikan Zeke. Apakah ada hal lain Tuan Luo? Zeke berbalik dan bertanya, hal-hal yang baru saja kamu katakan. Itu semuanya dimiliki oleh Dev itu. Dan kristal naga yang kamu sebutkan. Bisakah itu benar-benar menghasilkan kekuatan naga? Hendrik bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja. Jika Tuan Muda Luo tidak mempercayainya, Anda dapat menemukan video pertempuran Dev di forum seni bela diri. Dan Anda pasti dapat melihat apa yang saya katakan. Zeke mengangguk dan berkata dengan tegas. Hendrik memandang Zeke, dan akhirnya berkata, oke, selama Dev masih di Sikuan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk pergi. Setelah Hendrik selesai berbicara,
Dia langsung menyapa Jim dan memerintahkan Anda segera membawa beberapa orang ke rumah keluarga Gu dan menjaga menara untuk saya. Dan tidak ada yang diizinkan masuk. Itu akan menjadi milik keluarga Luo. Saya di masa depan. Jika kamu bertemu Dev itu, yang terbaik adalah tidak bertentangan dengannya. Dan aku akan tiba nanti. Hendrik takut Jim bukan lawan Dev. Dan dia menakuti Dev. Jika Dev pergi, akan sulit untuk menemukannya. Ya, Jim mengangguk melihat adegan ini. Zeke tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa di bawah godaan besar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Setelah meninggalkan rumah Luo, ada kilatan dingin di mata Zeke. Dev, karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Aku ingin semua orang menjadi musuhmu. Zeke mencibir dalam hatinya. Segera, sebuah pesan yang tidak ditandatangani muncul di forum seni bela diri. Mengatakan bahwa Dev telah melahap 2 kristal naga dari naga es dan naga api. Dan perpaduan 2 kristal naga memberi Dev kekuatan naga di tubuhnya. Pesan ini langsung meledak di forum seni bela diri. Ada naga es dan naga api di Pulau Naga. Legenda ini diketahui banyak orang, dan kristal naga dapat membantu kultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Ini juga diketahui oleh banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah legenda. Selain basis kultivasi yang dapat ditingkatkan kristal naga, itu tidak terlalu jelas. Bahkan, manfaat yang dibawa oleh kristal naga tidak sebagus pil binatang Raja Kepiting. Jadi tidak ada yang mau mengambil risiko yang tidak proporsional untuk mendapatkan kristal naga. Ini juga alasan mengapa Walton sangat meremehkan kristal naga di tubuh Dev. Saat itu, sekarang saya tahu bahwa penggabungan 2 kristal naga sebenarnya dapat menghasilkan kekuatan naga yang membuat banyak orang menyesalinya sekaligus. Hanya saja orang-orang ini tidak tahu bahwa bahkan jika mereka benar-benar menelan kristal naga dan menggabungkannya, itu tidak akan menghasilkan kekuatan naga. Kristal naga ini hanya dapat mengerahkan kekuatannya di tubuh Dev. Untuk sementara waktu, banyak orang di dunia seni bela diri mulai memperhatikan Dev, mencari keberadaan Dev, berniat mengambil kristal naga di tubuh Dev sebagai miliknya. Pada saat ini, Dev masih tenggelam dalam kultivasinya di menara penindas iblis, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian di forum seni bela diri rumah keluarga Gu yang tandus. Pada saat ini, beberapa orang mendekat dengan cepat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibawa oleh Jim dari keluarga Luo untuk menyelidiki situasinya. Melihat rumah keluarga Gu tanpa reruntuhan di depannya, Jim mengira dia salah tempat. Jika bukan karena menara penindas iblis tidak jauh, Jim tidak akan mengenalnya sama sekali. Kemarin baik-baik saja di sini, dan kelihatannya seperti proyek konstruksi yang sibuk. Hari ini tidak ada apa-apa, bahkan puing-puing. Semua hanya bubuk. Jim memimpin orang-orang ke dalam manor keluarga Gu, dan saat mereka masuk, Dev yang telah berkultivasi di menara kota iblis langsung membuka matanya. Ketika Dev berkultivasi, dia sudah mengatur formasi di sekitar manor keluarga Gu. Dev dapat segera mengetahui semua gangguan itu. Jika tidak, sangat berbahaya untuk tenggelam dalam kultivasi dan tiba-tiba diserang oleh seseorang. Kesadaran membubarkan dirinya, dan Dev langsung menemukan Jim dan yang lainnya yang sedang mendekati menara penindas iblis. Total ada 5 orang. Semuanya adalah Wu Zong. Di antara mereka, Jim adalah
eksistensi yang dekat dengan puncak Wuzong. Siapakah orang-orang ini? Dev sedikit mengernyit. Tidak mengerti siapa orang-orang ini yang tiba-tiba masuk. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan dari keluarga Ning. Dan tidak mungkin bagi Zeke untuk mengirim orang dari keluarga Ning di Kyoto dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, puncak Zeke Wuzong bukanlah lawannya. Bagaimana dia bisa mengirim orang-orang yang lebih lemah ini untuk mati? Dev perlahan bangkit dan berjalan di luar menara. Pada saat ini, Jim juga memimpin orang menuju menara penindas iblis. Kakak ke-9. Mengapa rumah keluarga Gu ini tiba-tiba terlihat seperti ini? Saya perhatikan bahwa bubuk di tanah seharusnya berasal dari bangunan sebelumnya yang langsung terguncang oleh energi kekuatan mengerikan. Macam apa ini mampu menghancurkan rumah besar seperti ini? Lihat menara itu masih berdiri utuh. Kurasa pasti ada yang aneh dengan menara itu. Beberapa pelayan keluarga Luo berkata dengan sangat bingung. Jim melirik beberapa orang dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, tutup saja mulutmu." Kata-kata Jim membuat beberapa orang menutup mulut mereka ketakutan. Segera, Jim dan beberapa orang lainnya tiba di bawah menara penindas iblis. Dan Jim melihat sosok di bawah menara penindas iblis dari kejauhan. Dan Dev juga menemukan mereka. Dan kemudian, matanya tertuju pada Jim. Jim mendekat dan menemukan bahwa Dev sedang berdiri di bawah menara. Dan mau tidak mau, sedikit terkejut. Tetapi Jim pura-pura tidak mengenal Dev. Dan kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Dev berkata dengan ringan, "Saya adalah pemilik rumah ini. Anda membobol rumah saya secara pribadi. Apa yang Anda lakukan di sini? Kamu adalah pemilik rumah ini." Jim tiba-tiba mencibir. "Rumah ini milik keluarga Gu. Dan sekarang Krill Gu sudah mati. Karena Krill berutang uang kepada kami dari keluarga Luo sebelumnya. Jadi kami di sini untuk mengambil alih asetnya. Apakah Anda dari keluarga Gu?" Dev menggelengkan kepalanya. "Saya bukan dari keluarga Gu. Tetapi sekarang, rumah ini tidak lagi bermarga. Gu, Anda harus pergi dengan cepat." "Wah, kamu terlalu gila. Tidak ada yang berani menolak apa yang diinginkan keluarga Luo kami." Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Luo meneriaki Dev dengan marah. Dev hanya melirik pria itu. Dengan dingin saya berkata, "Ini adalah wilayah saya. Sekarang, saya tidak peduli apa keluarga Luo Anda atau siapapun. Keluar jika Anda tidak ingin mati." Anda, beberapa pelayan keluarga Luo langsung marah dan ingin melakukan sesuatu pada Dev. Itu baru saja dihentikan oleh Jim. Pelayan keluarga Luo ini tidak mengenal Dev. Tetapi Jim mengetahuinya. Sekarang mereka memiliki konflik dengan Dev. Saya khawatir mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kami dari keluarga Luo di Mobei, tuan muda kami, adalah keberadaan peringkat kelima di daftar gratis dan mudah. Saya harap Anda, Jim ingin menggunakan Hendrik untuk mengancam Dev. Tetapi dia diinterupsi oleh Dev sebelum dia selesai berbicara. Saya berkata, "Saya tidak peduli dengan keluarga Luo Anda. Jika keluarga anjing Anda tidak ingin mati, cepat keluar." "Sial. Nak, kamu mencari kematian." Pelayan keluarga Luo yang berbicara sebelumnya tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Plak. Pelayan keluarga Luo baru saja selesai berbicara ketika sosok melintas. Dan kemudian pelayan keluarga Luo langsung terbang keluar. Tamparan ini secara langsung menyebabkan pelayan keluarga Luo jatuh ke tanah, meludahkan darah. Tiba-tiba, wajah semua orang terkejut.
terutama pelayan keluarga Luo yang baru saja berteriak. Wajah dia pucat dan tidak berani berbicara, mampu menamparkan Wuzong dengan satu tamparan, menunjukkan bahwa kekuatannya sama sekali tidak biasa. Dev, apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Luo? Jim mengerutkan kening ketika dia melihat Dev memulai tanpa peringatan. Dev sedikit terkejut. Kamu mengenal aku? Jim segera tahu bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan segera tersenyum. Forum seni bela diri penuh dengan namamu. Bagaimana mungkin kami tidak mengetahuinya? Sebenarnya, Tuan Muda tertua kami menghargaimu. Orang-orang di aliansi seni bela diri. Tetapi, mereka semua hanya untuk membuat nama untuk diri sendiri. Dev menatap Jim dengan dingin. Dia tidak akan bingung dengan kata-kata Jim. Orang ini pura-pura tidak mengenalnya pada awalnya, tetapi sekarang dia telah membocorkan kata-katanya lagi. Pasti ada niat di hatinya. Aku tidak peduli apakah kamu mengenalku atau tidak. Sekarang kamu segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dev tidak akan berdebat dengan Jim. Melihat Dev seperti ini, Jim hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, karena ini wilayahmu. Kami tidak akan repot. Kami akan segera pergi." Jim membawa orang pergi dengan cepat. Meskipun Jim telah pergi, hati Dev masih tidak tenang. Dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Luo ini datang tiba-tiba dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sangat mungkin mereka juga mengetahui rahasia menara penindas iblis ini. Kalau tidak, rumah keluarga Gu ini bahkan bukan reruntuhan. Apa gunanya rumah itu? Itu jelas ditujukan untuk menara penindas iblis. Dev tidak kembali ke menara untuk berlatih, tetapi memindahkan formasi ajaib dalam sekejap, dan energi spiritual menyerbu keluar dari menara ajaib. Dia harus membentuk formasi di sekitar menara penindas iblis untuk memblokir mereka yang memasuki menara, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Segera, formasi pembunuhan yang mengandung energi pembunuhan berhasil diatur. Selama Anda memasuki jarak puluhan meter dari menara penindas iblis, formasi pembunuhan ini akan dipicu, dan energi pembunuhan yang terkandung di dalamnya akan menghancurkan para penyusup menjadi berkeping-keping. Setelah mengatur formasi pembunuhan, Dev berjalan ke menara penindas iblis untuk berlatih dengan tenang. Pada saat ini, Jim memimpin seseorang untuk berjaga tidak jauh dan memberitahu Hendrik, kakak ke-9, seberapa kuat Dev itu. Tidak bisakah kita mengalahkannya bersama? Mengapa kita tidak mengundang Tuan Muda tertua? Seorang pelayan keluarga Luo bertanya dengan bingung. Jim melirik pria itu dan berkata, Dev ini membunuh Walton Guo, Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Walton Guo adalah puncak Wuzong, dan Zeke dari keluarga Ning juga terluka oleh Dev ini. Kekuatan orang ini, apakah sebanding dengan kita? Apakah kita bisa melawannya? Jika kita memprovokasi Dev, kita semua mungkin akan mati di sini. Ketika Tuan Muda meminta kita datang, Tuan Muda tertua sudah menjelaskan bahwa kita tidak dapat memprovokasi Dev itu. Pikirkan saja cara untuk mempertahankannya terlebih dahulu. Pada saat ini, bawahan keluarga Luo tiba-tiba menyadari jadi Dev ini sangat kuat. Jim melihat arlojinya, lalu menatap pagoda penindas iblis, dan mencibir dalam hatinya ketika Tuan Muda tertua datang. Saya akan melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri di dalam menara penindas iblis. Dev berkultivasi dengan konsentrasi tinggi. Seni konsentrasi hati berputar dengan cepat, dan
Aura di menara penindas iblis dengan cepat mendekati Dev. Karena kekuatan teknik, konsentrasi hati, seluruh pagoda penindas iblis mulai bergetar sedikit. Seolah-olah tidak tahan dengan penyerapan gila Dev. Di luar menara penindas iblis, Jim memandangi menara penindas iblis yang bergetar dengan ekspresi luar biasa di matanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.